seringkali membawa umatnya ke titik putus asa sebelum memberikan kebangunan rohani. Hanya setelah itu mereka akan belajar bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini begitu banyak konferensi orang muda yang membuat kebangunan rohani khususnya di antara orang muda. Tapi itu tidak tertutup untuk segala umur sebenarnya. Dan pagi ini saya ingin membagikan kepada sahabat doa sedikit mengenai pengalaman-pengalaman kebangunan rohani di mana Tuhan memberkati umatnya. Saya percaya bahwa Tuhan menggunakan pengalaman-pengalaman ini untuk menciptakan rasa haus untuk menerima Roh Kudus-Nya dengan lebih dan beban untuk memulai 24/7 United Prayer. Jadi sahabat doa pada tahun 2009 diadakan konferensi Alkitab selama 4 hari yang disebut dengan Army Bible Camp, itu ada di Amerika Serikat. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk mengajar orang muda bagaimana mempelajari Alkitab untuk diri mereka sendiri. Dan 2 orang tim inti dari 24/7 United Prayer Global, yaitu Sister Melissa dan Pendeta Martin Kim, juga mengikuti konferensi ini. Karena penyelenggara konferensi ini merupakan teman dari mereka. Jadi mereka pun mengikuti dan juga mereka dapat memberikan saran apa yang kurang atau tambahan. Mereka juga menyarankan bagi para peserta untuk dapat berkumpul dan mengadakan unit prayer setiap jam 6 pagi sebelum seminar pertama yang dimulai pada jam 7. Tapi salah seorang pemimpin dari ARMY mengatakan akan sulit untuk meminta orang-orang untuk bangun pagi, apalagi lebih pagi untuk united prayer. Karena kadang-kadang para peserta tidak suka. Jadi rencana dirubah, tim doa menyarankan agar menghadiri pertemuan doa dibuat sebagai pilihan dan dimulai jam 6.15. Mereka setuju akhirnya akan rencana tersebut. Kemudian konferensi dimulai pada Rabu malam. Sister Melissa bangun pada jam 4 pagi dan berdoa agar Tuhan bangunkan orang-orang. Dan ketika hari Kamis pagi datang, ada 20 orang yang bergabung. Dan kemudian pada Jumat pagi ada 40 orang yang bergabung. Dan pada Sabat pagi ada sekitar 80 orang yang bergabung. Kita bisa lihat ini adalah foto-foto pada saat itu terjadi dan kita juga bisa lihat bagaimana di saat mereka mulaikan United Prayer ini, Roh Kudus bekerja. Dan mereka mulai mendengarkan lebih banyak amin. Dan mereka melihat orang-orang dewasa menangis. Hati mulai dibebaskan dan hancur karena Roh Kudus sementara bekerja. Charles Finney, seorang pemimpin untuk kebangunan rohani, mengatakan tidak akan ada kebangunan rohani ketika amin dan air mata tidak didapati di antara orang-orang. Dan kita lihat tadi, dan kita juga dengar kesaksian, sekali lagi orang-orang menangis. Pada hari terakhir konferensi Army Bible Camp, ini merupakan acara puncak biasanya, orang-orang membagikan kesaksian bagaimana mereka diberkati selama Army Bible Camp. Mengagumkan bahwa 70% kesaksian mereka adalah bagaimana Tuhan menyentuh kehidupan para peserta di ruang doa. Kami bisa melihat banyak jawaban doa, kami juga bisa melihat banyak orang dibebaskan dari kecanduan, kehidupan dipulihkan, dan pernikahan dipersatukan kembali. Itulah kesaksian mereka sungguh luar biasa. Pada konferensi ketiga Army Bible Camp, mereka mulai mengundang orang untuk datang pada jam 6.14 pagi untuk United Prayer. Dan mereka mengajak setiap orang setidaknya menghabiskan 1 jam di ruang doa setiap hari karena ada banyak pemulihan yang terjadi di ruang doa. Ini adalah ruang doa yang mungkin sahabat doa bisa lihat, ini terjadi di Bible Camp, Army Bible Camp yang ketiga. Nah, saat ini saya ingin membagikan kesaksian Sister Allison yang merupakan satu peserta pada saat itu, dan waktu itu Sister Allison masih duduk di bangku SMP. Ini adalah kesaksian beliau. Dia mengatakan, saya dibesarkan di gereja Advent dan selalu menghadiri perkemahan, Alkitab, dan pertemuan-pertemuan rohani lainnya. Saya bertumbuh mengetahui doktrin gereja kita dan mengakui memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang, hubungan itu tidak pernah nyata untuk saya. Apakah sahabat doa pernah merasakan hal seperti ini? Karena saya juga pernah merasakan hal seperti ini. Ada begitu banyak orang yang saat ini pergi ke gereja, bahkan seumur hidup mereka pergi
ke sekolah gereja, bahkan mereka mengikuti, menghadiri konferensi-konferensi kebangunan rohani, tetapi sepertinya ada sesuatu yang kurang dalam perjalanan rohani mereka. Ada sesuatu yang hilang. Kemudian, Sister Allison juga mengatakan, "Setelah mengunjungi ruang doa, saya menyadari mengapa saya tidak memiliki kuasa dalam hidup saya. Saya kurang berdoa. Saya tidak memiliki kehidupan doa yang tulus dan berkuasa. Setelah mengalami kehidupan doa ini dalam ruang doa, saya menginginkan suatu pengalaman yang lebih." Sekarang Sister Allison mengatakan pada kita bahwa sebelum, mmm, menghadiri Army Bible Camp, Sister Allison memiliki bahkan hanya untuk berdoa 5 menit saja itu ada satu hal yang mustahil, suatu hal yang sulit. Tapi pada hari Kamis ketika dia datang ke ruang doa selama 1 jam, dan kemudian pada hari Jumat tinggal dalam ruang doa selama 8 jam. Menurut sahabat doa apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di ruang doa saat itu? Dia mengatakan, "Saya terinspirasi oleh pengalaman di ruang doa, sehingga saya memutuskan untuk mengirimkan email ke pendeta muda di gereja saya dan menceritakan apa yang saya alami. Sekarang saya mulai bukan hanya satu, tetapi 2 kelompok doa di daerah saya. Luar biasa bagaimana kita melihat orang-orang menghadiri Army Bible Camp dan belajar mengenai kuasa doa dari doa persatuan dan membawa pulang pengalaman ini untuk dibagikan di gereja mereka." Sister Allison berkata, "Saya menyukai ruang doa karena di sana saya dapat mengalami apa yang kurang selama bertahun-tahun, dan berada di sana mendorong saya untuk membuatnya sebagai bagian harian dalam kehidupan saya." Jadi sahabat doa, dengan cerita yang kita dengar tadi yang berasal dari ruang doa, di situ orang mengatakan bahwa ruang doa seperti rumah sakit, dan seseorang ada juga berkata, "Dari semua kesaksian yang saya dengarkan, sepertinya ruang doa adalah pusat pemulihan trauma secara spiritual." Sekarang sahabat doa dapat membayangkan sebuah ruang doa secara global melalui Zoom. Dalam buku Pekerja Injil, Mrs. White menuliskan, doa adalah nafas jiwa. Doa adalah rahasia dari kuasa spiritual. Tidak ada sarana anugerah lain yang dapat menggantikannya, dan kesehatan jiwa dipertahankan. Doa adalah kuasa spiritual, sahabat doa. Billy Sunday, seorang penginjil Amerika, mengatakan, "Jika Anda merasa asing untuk berdoa, maka Anda akan merasa asing untuk memiliki kuasa." Saya ulangi sahabat doa, jika kita merasa asing untuk berdoa, maka kita akan merasa asing untuk memiliki kuasa. Dalam Gospel Workers dituliskan, doa membawa hati berhubungan langsung dengan sumber mata air kehidupan dan menguatkan syaraf dan otot pengalaman keagamaan. Mengapa Sister Allison menghabiskan 8 jam di ruang doa? Dengan siapa Sister Allison berhubungan? Sister Allison berhubungan dengan sumber mata air kehidupan. Yang Sister Allison alami adalah kebangunan rohani yang merupakan pembaruan dari kehidupan spiritual. Di Indonesia, sahabat doa saya yakin dan percaya sudah pernah mendengar IYC, yaitu Indonesia Youth for Christ. Dan ini adalah kesaksian dari Sister Iyoy. Jadi biasanya kalau kita melihat seseorang dengan tato itu kan pasti kayak, kehidupan yang keras, thug life kalau kayak wow, from ghetto gitu ceritanya. Ada seseorang di IYC, seorang individual, seorang saudara dalam Kristus memiliki tato dan beliau mengikuti IYC. Tapi ada satu hal yang Sister Iyoy lihat daripada saudara kita yang satu ini. Karena Sister Iyoy melihat titik pertobatan selama IYC terjadi di mana Roh Kudus menjamah hati dari saudara kita, dan beliau adalah psikopakpahan. Kalau sahabat doa bisa melihat foto ketika mereka berdoa semalaman di tahun 2013, IYC 2013. Saya juga ada di situ kebetulan. Um, Waktu itu IYC diadakan di Unai, dan sahabat doa Unai itu begitu dingin di saat kami harus berdoa tengah malam sampai subuh. Tapi Roh Kudus bekerja dalam hati Bang Siko dan mengimpresikan bahwa kesia-siaan hidupannya yang dulu. Sehingga di tengah satu seminar Roh Kudus menuntun beliau untuk bergumul dalam doa pribadi. Untuk pertama kalinya beliau berdoa kurang lebih 1 jam dan menangis. Sahabat doa kita kembali diingatkan,
dengan kutipan sebelumnya, bahwa tidak akan ada kebangunan rohani tanpa amin dan air mata. Kita ke negara tetangga kita, Filipina. Di Filipina ada PYC, yaitu Philippine Youth for Christ. Dan salah satu sahabat doa di 24/7 United Prayer Asia membagikan pengalamannya selama menghadiri PYC dan kuasa dalam United Prayer. Jadi Sister Marciani ini, ingat ketika pendeta membuat suatu panggilan untuk menyerahkan semua kebiasaan yang tidak baik. Jika ingin Yesus bekerja sepenuhnya dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Jadi Sister Marciani, dia menyambut panggilan itu, menyerahkan kebiasaan menonton filmnya, seperti sahabat doa bisa lihat, dan mengaku bahwa sebelum mengikuti PYC, gantinya baca Alkitab, malah menghabiskan waktu menonton film demi film. Sahabat doa, laptop yang beliau gunakan untuk menonton hilang setelah panggilan yang beliau maju ke depan. Padahal itu adalah milik sepupunya. Dan kemudian Sister Marciani menangis berdoa kepada Tuhan. Setelah doa persatuan, beliau memiliki damai sejahtera. Dan luar biasa apa yang Tuhan perbuat. Tuhan memberikan jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Berapa bulan kemudian, Tuhan memberikan bukan hanya satu, tapi 2 laptop. Dan gantinya menonton film, Sister Marciani menggunakan laptop tersebut untuk mengikuti pertemuan doa online. Kemarin kita telah diingatkan dan membaca bersama kutipan ini, yaitu ketika kehidupan spiritual sehat di bawah kuasa Roh Kudus sepenuhnya, doa tanpa henti akan menjadi hal yang alami. Sahabat doa, dari waktu ke waktu kita memuji Tuhan, menghabiskan waktu dalam pengakuan dosa, membuat jalan bersih, dan kemudian mendoakan Roh Kudus. Tuhan sedang menjawab doa-doa kita. Karena melimpahnya Roh Kudus yang tercurah, berdoa tanpa henti menjadi alami di ruang doa dan dalam kehidupan kita setiap hari. Di Army Bible Camp dan konferensi orang muda lainnya, orang-orang mengalami kebangunan rohani dan reformasi, sahabat doa. Baiklah, di sini kita lihat kebangunan rohani tanpa reformasi hanyalah sekedar emosi atau akan menjadi fanatisme. Reformasi tanpa kebangunan rohani akan menuntun kita kepada legalisme. Kebutuhan terbesar kita adalah kebangunan rohani dan reformasi, sahabat doa. Di Amerika ada GYC, yaitu Generation of Youth for Christ. Pastor Martin dan timnya diminta untuk menjalankan ruang doa di GYC. Nah, GYC ini dimulai dari tahun 2002, kalau saya tidak salah. Dimulai pertama dari 100 orang, sampai akhirnya kemudian menuju kepada 5.000 orang muda yang hadir, bahkan orang tua dan anak-anak. Foto yang sahabat doa lihat ini adalah yang diambil pada Jumat malam, di mana mereka mengiringi seseorang yang membutuhkan doa khusus. Setelah mereka berdoa, ada seseorang yang datang kepadanya dan berkata bahwa Pastor Martin, seseorang telah meninggalkan jam tangan di kursinya. Dan beliau berpikir mungkin orang tersebut lupa atau tiba-tiba jatuh jamnya dan mengambil jam tangan tersebut. Di saat Pastor Martin mengambil jam tangan tersebut, ada catatan. Dan isi catatan tersebut adalah jam tangan ini bukan hilang, tetapi diserahkan. Saya seharusnya tidak membelinya karena jam ini telah menjadi ilah bagi saya. Saya berpikir dulu lebih baik untuk membelinya, tetapi sekarang saya tidak dapat memilikinya lagi. Tuhan telah menyatakan kepada saya bahwa jam ini hanyalah menambahkan satu lagi pemisah antara saya dengan Tuhan. Dan sekarang saya memiliki satu pemisah yang lebih sedikit dengannya. Yesaya 7:20, di dalam ruang doa tidak ada orang yang bertugas untuk mengawasi standar berpakaian, sahabat doa. Roh Kuduslah yang meyakinkan orang-orang apa yang perlu diserahkan dan perubahan gaya hidup apa yang perlu dibuat. Dari pengalaman-pengalaman yang telah kita dengarkan, sahabat doa, beberapa di antara kita yang berada di gereja yang berusaha melakukan pekerjaan Roh Kudus karena kita merasa tidak ada kehadiran Roh Kudus saat itu,
Sebenarnya sahabat doa, betapa kita perlu untuk mendoakan kehadiran Roh Kudus untuk dicurahkan ke atas gereja kita. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan sebagai jawaban dari doa persatuan umatnya, maka akan terjadi kebangunan rohani dan reformasi di sana. Sekarang sahabat doa, apakah sahabat doa dapat membayangkan sebuah ruang doa 24/7 United Prayer Global melalui Zoom atau ruang-ruang doa lainnya di masing-masing conference kita? Kita diberitahukan bahwa sebuah lingkaran umat percaya yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan mengelilingi dunia ini. Mengapa? Karena Tuhan ingin mencurahkan roh-Nya dan Tuhan ingin untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri dan menyelamatkan mereka yang berada di dalam kegelapan. Saat ini kembali lagi kita menaikkan dua permohonan doa ini, sahabat doa, yaitu rencana Tuhan bagi 24/7 United Prayer untuk sebuah pelayanan doa untuk kebangunan rohani secara global. Kemudian para fasilitator doa yang akan melangkah maju bersama kami dalam doa. Saya ingin meminta kesediaan mungkin dari Sister Sela, apa bisa untuk membantu dalam doa tutup? Baik, kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Maha Besar, kami memuji Engkau Tuhan untuk pelajaran pagi hari ini yang boleh kami belajar. Biarlah Tuhan Engkau mencurahkan kami Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan, bantu kami agar selalu mau menurut kepadamu. Kami rindu Tuhan agar kami benar-benar dibangunkan secara rohani dan Engkau memperbaharui akan hidup kami ya Tuhan. Bapa, tolong kami semua yang hadir pada saat ini, biarlah kami selalu memiliki banyak waktu untuk berdoa, dan kami selalu menyadari akan kebutuhan akan Engkau ya Bapa. Bapa, kami rindu agar ketika kami terus belajar untuk setia kepadamu, saat Yesus datang yang kedua kali ya Tuhan, kami dapat menyambut Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini ya Bapa, pimpin dan sertai kami, pertemukan kami dengan satu orang, sehingga kami dapat membagikan akan kasih-Mu ya Bapa. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Allah yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Sister Sela. Sahabat doa, pagi ini, apakah sahabat doa bersedia bergabung? Karena kami membutuhkan pertolongan dari sahabat doa. Jika sahabat doa terlibat bagi Tuhan, Roh Kudus dalam hati sahabat doa, jangan tunggu lebih lama lagi sahabat doa. Silakan kirim email ke 24/7up.indonesia@gmail.com atau chat langsung pada saat ini ke host atau co-host ataupun di grup. Tuhan berkati, selamat pagi. Amin. Terima kasih Kak Levi. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati Kak untuk pelajaran yang boleh dibagikan pada pagi hari ini. Sahabat doa, biarlah kita akan punya banyak waktu untuk berdoa, karena doa penuh dengan kuasa. Dan marilah kita selalu meminta Tuhan untuk membangun kita dan memperbarui hidup kita secara rohani. Mari kita ambil waktu semenit untuk merefleksikan pelajaran yang baru saja kita dengarkan bersama, sambil mendengarkan musik rohani yang akan diputarkan. Amin. Baik, bagi sahabat doa yang rindu belajar jadi fasilitator doa,